Halo ladies and gentlemen, welcome back again to We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 40. Let's go out, relax.好戏要开始了。起名住！我真只用了一招。极影天！ Lanjut dari episode kemarin, kompetisi besar 3 sekte masih berlanjut. Aceng Senggel melawan Sueyin dari sekte Zhengyang. Tak disangka Aceng ini dapat dengan mudah ngeponteng-ponteng Sueyin, dibuat delosor di TKP. Padahal Sueyin ini menggunakan teknik tembus pandang. Tapi Aceng dapat menjotos secara akurat, membuat para penonton sedikit terbanggongkan. Bisa menjotos seperfect itu, apakah Aceng sebenarnya bisa melihat pergerakan Sueyin? Ini sih sulit dipercaya. Sementara untuk Sueyin, ternyata dia masih bisa bangkit lagi. Nggak terima dengan kelakuan Aceng. Sok-sokan koar-koar. Trik macam apa yang Aceng gunakan? Dengan santainya Aceng menjawab, lebih hebat darimu bukan berarti memainkan trik. Dengar baik-baik, trik hilangmu itu gak mempan terhadapku. Jangan buang-buang waktumu. Mendengar ocehan songong Aceng, semakin membuat Sueyin beraing maung. Hanya di ranah human esensi, kok begitu sombongnya murid buangan ini. Alhasil, Sueyin pun meluncur lagi untuk menjotos si Aceng. Tapi tak diduga, Aceng dengan sangat easy menendang balik Sueyin. Disiaduk mundur. Dengan begini, Sueyin pun mencoba sekali lagi untuk menggunakan teknik hilangnya, berupaya meluncur sekali lagi menjotos Aceng. Tapi ya sudah jelas, Sueyin ini dablek banget. Udah dibilangin jangan pakai jurus hilang, masih aja dipakai. Kurang baik apa si Aceng ini? Akhirnya daripada berlete-lete lagi, Aceng memilih untuk segera ngebiandring Sueyin aja, mengakhiri tawuran yang ngebosenin ini. Dengan muka tanpa dosa, Aceng ini ngentahi Sueyin. Aceng berkata, mohon maaf nih, sepertinya ente kalah dari seseorang di ranah human esensi. Setelah itu langsung difatality lah Sueyin di TKP. Di Smackdown jurus penutup andalan Aceng. Sudah pasti dengan begini semua penonton terbanggongkan. Kok bisa Aceng menang dalam Senggel tersebut? Bahkan Sueyin aja belum sempat menjotos Aceng. Dan karena semua orang pada ndelongop diam aja, Aceng ini sampai-sampai melakukan selebrasi sendiri. Dengan sangarnya dia berkata, Aceng dari sekte Heng Yue menang. Setelah itu, segeralah Aceng turun dari arena, disambut baik oleh para murid andalan sekte Heng Yue. Pada tak menyangka Aceng sehebat ini. Nampak Aceng pun juga langsung pamer pada mbaknya Linger. Kali ini dia tidak mengecewakan gurunya kan. Sementara di sisi lain, nampak salah satu murid sekte Zhengyang koar-koar pada Aceng. Soye berkata pada Aceng, untuk pertarungan selanjutnya, Aceng gak akan sehoki ini lagi. Tapi Aceng gak ingin mengambil pusing, banyak omong banget tuh bocah. Sedangkan di atas awan, Putri Suci juga mulai tertarik dengan kelakuan Aceng, mengatakan sepertinya Aceng ini bocah yang menarik juga. Begitu penasaran apa yang akan terjadi di pertarungan berikutnya. Singkat cerita, scene berganti di keesokan harinya. Kompetisi besar 3 sekte masih berlangsung. Para murid yang lolos kali ini hanyalah 7 orang. Terlihat untuk sekte Heng Yue ternyata
cuman ada Aceng aja. Jadi kali ini Aceng harus gendong Sekte Heng Yue. Nama baik Sekte Heng Yue hanya akan ditentukan oleh Aceng. Jika Aceng sanggup menang dalam kompetisi ini, sudah fix langsung jadi murid paling top andalan di Sekte Heng Yue. Auto viral FYP. Segeralah para murid kompetisi mengambil nomor undian. Dan kok pas-pas banget, Aceng ini akan melawan murid yang keluar-keluar dari Sekte Zengyang tadi, yaitu bernama Bayi. Ini akan menjadi single yang menegangkan. Walaupun begitu, Aceng terlihat gak ngeretek sama sekali dan malahan dengan santai berkata pada Mas Bayi, "Selamat, kau telah mendapatkan pertarungan yang kau inginkan." Sebelum pertarungan resmi dimulai, Mbak Nyalinger mencoba untuk menghentikan Aceng karena dikatakan Mas Bayi ini kekuatannya nggak boleh dianggap remeh. Dia adalah murid andalan nomor 4 di Sekte Zengyang. Mbak Nyalinger nggak ingin Aceng babak belur, tapi kampretnya Aceng ini malah langsung meluncur menuju ke arena, membuat Mbak Nyalinger semakin kadapat. Bocah ini memang seneng banget cari modar. Tapi ya mau gak mau pertarungan akan berlanjut karena Aceng sudah naik ke arena. Tanpa berlete-lete lagi, Aceng memilih untuk meluncur duluan, berupaya menjotos Mas Bayi. Untuk beberapa saat mereka berdua saling ponteng-pontengan. Hingga tak diduga, gerakan jotosan Aceng jauh lebih cepat dibandingkan Mas Bayi, membuat Mas Bayi pun lama-lama kewalahan. Alhasil, Aceng dapat memukul mundur Mas Bayi. Hal itu pun juga melukai Mas Bayi. Dengan begini, Mas Bayi pun mengeluarkan jurus paling andalannya, yaitu Kage Bunshin no Jutsu, teknik bayangan klon bejibun. Awalnya ini bukan masalah besar bagi Aceng, tapi tak disangka ketika Aceng menjotos satu bayangan Mas Bayi, itu tidak membuat bayangan lenyap, bisa langsung kembali utuh lagi. Teknik yang lebih ngerepotin dibandingkan jurus hilangnya Sueyin. Kali ini Aceng yang gantian kewalahan terpukul mundur. Sementara di sisi lain, Ketua Heng Yue ngobrol dengan Mbak Nyalinger tentang teknik bayangan klon milik Mas Bayi. Dikatakan teknik itu dapat menciptakan bayangan klon yang tak terhitung jumlahnya. Mas Bayi sendiri bisa bergerak bebas di antara klon. Meskipun klon tidak sekuat tubuh aslinya, juga dapat dimunculkan lagi tanpa henti. Namun, meskipun klon dapat diganti tanpa batas, selama energi spiritual habis, klon akan hilang. Dengan kata lain, pemenangnya adalah yang punya kekuatan spiritual paling banyak. Akan tetapi sayangnya, Mas Bayi berada di ranah genuine solar, sedangkan Aceng di human esensi. Dalam hal energi spiritual, Mas Bayi lah yang lebih unggul. Sementara balik ke situasi tawuran, terlihat memang Aceng ini berusaha sekuat tenaga menjotosi bayangan klon Mas Bayi, tapi tetap aja bayangan klon Mas Bayi selalu muncul lagi. Hal ini membuat Mas Bayi kegirangan, mengira mungkin Aceng gak akan sanggup bertahan lebih lama lagi, berencana membuat Aceng kelelahan sampai meninggal. Hingga akhirnya Aceng pun langsung keinget bahwa dia kan juga punya bayangan klon yang ditinggalkan di tanah terlarang Sekte Zengyang, sedang menyerap energi di tempat tersebut. Alhasil, Aceng langsung menyerap energi spiritual bayangan klonnya, ditransfer ke dalam tubuh aslinya. Seperti yang dikatakan siluman naga tiran, bayangan klon Aceng dapat melakukan hal itu. Dengan begini jelas sangat menguntungkan bagi Aceng. Bisa dibilang energi spiritual Aceng lah yang paling banyak karena ia bisa menyerap tanpa batas dari bayangan klonnya. Aceng ini langsung kembali semangat 45, meluncur untuk tawuran lagi melawan Mas Bayi. Singkat cerita, setelah terus ponteng-pontengan dengan waktu yang cukup lama, tak disangka Aceng masih sanggup bertahan, membuat para penonton semakin terbanggongkan. Kok bisa Aceng bertahan selama ini? Mas Bayi sendiri juga kadapat, padahal Aceng adalah murid buangan yang gantiannya cacat. Kenapa memiliki begitu banyak energi goib? Alhasil lama-kelamaan energi goib Mas Bayi lah yang mulai kehabisan karena terus-terusan menggunakan bayangan klon. Dengan kesempatan ini, segeralah Aceng nge-fatality Mas Bayi, menjiotos Mas Bayi sampai ndelosor di TKP.
dengan songongnya Aceng koar-koar di arena. Jangan salahkan aku kalau dia cacat, tapi salahkan orang-orang Sekte Zengyang kalian yang sangat nyiteng. Mendengar ocehan Aceng, ketua Zengyang langsung ke-trigger. Lancang banget nih bocah kalau ngomong. Begitu juga dengan para murid-murid Sekte Zengyang, beraing maung dengan ocehan Aceng. Namun Aceng dengan santai menjawab, "Kenapa? Kalau nggak terima sini maju senggel adu jotos." Setelah itu, di saat Aceng berjalan cabut, tiba-tiba salah satu murid Sekte Zengyang langsung meluncur untuk menebas Aceng secara diam-diam. Beruntungnya, Aceng bisa dengan cepat membela diri, menghindar serta melakukan serangan balik, membuat murid Dugal tersebut tak berkutik di hadapan Aceng. Jelas semakin membuat ketua Zengyang beraing maung. Namun ketua Heng Yue dan Mbak Nyalinger langsung ikut nyeletus. Murid sektemu yang bertindak keterlaluan. Kompetisi belum berakhir, beraninya melakukan serangan diam-diam. Jika bukan karena reaksi cepat Aceng, mungkin Aceng bisa modar terbunuh oleh muridmu. Dan ketua Zengyang pun menyuruh supaya Aceng melepaskan muridnya yang sedang ditiekek itu. Tapi Aceng di sini nggak ingin melepaskan begitu aja. Aceng meminta pertanggungjawaban atas kelakuan murid Dugal tersebut. Jika tidak, maka Aceng akan ngefatality murid tersebut. Bahkan bisa kita lihat murid Dugal itu ditiekek Aceng sampai moncrot keluar soda gembira. Dan daripada masalah menjadi panjang, Aceng pun meminta pertanggungjawaban uang keamanan supaya masalah cepet beres. Awalnya ketua Zengyang masih menolak. Koar-koar kok berani sekali Aceng mencelakai muridnya di depan umum. Namun Aceng langsung membantah bahwa ini terjadi karena kelakuan si murid Dugal melangkah ke arena kompetisi yang belum selesai, bahkan menyerang secara diam-diam. Bagusnya para penonton lainnya juga setuju dengan pendapat Aceng, mengatakan bahwa Sekte Zengyang tidak sportif, padahal berperan sebagai tuan rumah kompetisi, tapi malah muridnya sendiri yang melanggar aturan. Alhasil daripada debat tanpa henti, ketua Zengyang menuruti permintaan Aceng, memberikan sekantong uang keamanan pada Aceng. Mendapat itu Aceng langsung gas-gas aja dan malah ngentahi Sekte Zengyang lagi. Dia berucap, "Uang keamanan ini aku terima, tapi kehidupan nyawa para murid Sekte Zengyang hanya bernilai 50.000 batu roh. Sangat murah bin nyiteng banget." Setelah itu segeralah Aceng turun dari arena. Singkat cerita, pertarungan kompetisi selanjutnya telah diumumkan, yaitu mantan pacarnya Aceng melawan Zhou Ao dari Sekte Hingyun. Dalam pertarungan ini, Putri Suci dan Tetua Ziyi bertaruh. Kira-kira Mas Zhao dari Sekte Hingyun akan dibuat delosor berapa serangan oleh Ningsu si tubuh roh mistik. Tetua Ziyi mengatakan mungkin 10 serangan, karena Mas Zhao murid andalan nomor 1 di Sekte Hingyun, serta terlahir dengan energi astral innate. Entah apa itu energi astral innate belum dijelaskan, tapi Putri Suci dengan santai mengatakan bahwa Mas Zhao akan delosor dalam 3 serangan aja. Dan balik ke situasi tawuran, Ningsu dan Mas Zhao sudah ready untuk saling ponteng-pontengan. Di sini mereka berdua sama-sama menggunakan senjata andalan. Namun sayangnya, sesuai dengan dugaan Putri Suci, Mas Zhao nggak sanggup bertahan dalam 3 serangan. Memang kekuatan Ningsu ini sangat misterius, membuat Aceng semakin penasaran. Bahkan Wal sendiri juga ikut penasaran. Apakah jika nanti Aceng senggel dengan mantannya, dia akan menang? Masih menjadi sebuah misteri. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye.